kalau terganggu nggak apa-apa. Di sebelah coba saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, kalau jawab baik itu udah biasa ya. Kalau ditanya kabar jawabnya baik. Ya, sekarang Coach Tia mau kalau ditanya apa kabarnya jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Saya coba ya. Apa kabar hari ini? Bisa? Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Oke, sekarang anak-anak bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah KTB hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu dari Hikmat tahu. Dari terbit matahari, semua tangannya di atas. Bisa tangannya ke atas? Bisa? Nanti ikuti gerak Coach Tia. Siap ya? Matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silahkan duduk kembali. Halo. Apa kabar? Ya, yang ingat cuma satu. Apa kabar?
Anak-anak, kita akan berdoa dulu ya. Siapkan sikap doa yang baik. Kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya siapkan sikap doa yang baik. Saya persilakan Bu Dewi untuk memimpin doa. Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, tenang, mendengar firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga anak-anak yang masih harus belajar dari rumah, peralatan dan jaringan yang mereka gunakan kiranya dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, Coach Tia mau bertanya, siapa yang belum membaca kitab suci? Banyak, hebat juga ya. Ya, kita harus baca kitab suci kapan? Setiap apa? Setiap hari ya, supaya apa? Ada yang tahu supaya apa? Supaya apa, Jess? Supaya bertumbuh ya. Ya, supaya berkati. Supaya dilindungi ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak tahu baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kita nyanyikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah KTB bersama-sama. Bapak, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan buka hati kami, buka telinga kami untuk mau dengar-dengaran akan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Saya persilakan Bu Sur untuk membawakan firman Tuhan. Selamat pagi. Masih semangat? Masih semangat? Oke, anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini
Siapa yang bawa Alkitab? Oh, ada yang bawa Alkitab. Bagus. Buka Alkitabmu, Mazmur. Mazmur itu di Perjanjian Lama apa baru ya? Lama. Mazmur 54. Mazmur 54 ayat yang keempat. Ya. Busur izin buka masker ya, biar suaranya agak lantang sedikit. Sudah ketemu? Yang sudah bertemu katakan amin. Baca bersama-sama ya. Yuk, Mazmur 54 ayat yang keempat. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Ada yang belum ketemu, Vira? Belum ketemu? Sudah. Sekali lagi yuk dibaca yuk. 1, 2, 3. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Nah, anak-anak, mau mendengarkan cerita? Mau, ya. Anak-anak pastinya sebagai anak-anak ya, dulu waktu Busur kecil juga punya namanya idola. Ya, idola. Punya superhero. Ya, coba anak-anak, superhero itu apa? Di dalam dunia ini. Pahlawan. Contohnya siapa? Batman, bagus. Spiderman, Wonder Woman, Iron Man, bagus. Yes, bulak. Raksasa berwarna hijau, Hulk. Ya, siapa lagi? Oh, buta hijau. Bukan buta hijau. Itu bukan superhero, ya. Ya, banyak sekali anak-anak punya idola atau superhero di dalam dunia anak-anak. Bahkan dengan bangganya beli kaos, beli kostum superhero, dipakai ke mall, dipakai kemana-mana dipakai. Nah, kemudian cari gambar dipasang di tembok. Ini idolaku. Superman, Batman, Iron Man, pasti banyak lagi. Ya, itu adalah idola superhero di dunia yang tidak nyata, anak-anak. Ternyata superhero ini bisa mengeluarkan kekuatannya apabila apa? Dia dalam bahaya betul, dalam dia terdesak, dalam keadaan terdesak, baru dia mengeluarkan superhero-nya. Nah, anak-anak, tapi kalau kalian buka di Alkitab, banyak pahlawan-pahlawan superhero yang nyata, yang real, bukan seperti Batman yang terdesak. Kalau dia terdesak baru bisa mengeluarkan keampuhannya, tapi kalau enggak, tidak. Seperti apa contohnya? Seperti ya Musa. Kalau dalam Alkitab seperti Musa, ya Tuhan Yesus juga ya. Daniel seperti Musa. Musa punya apa? Musa diberi apa sama Tuhan? Diberi sebuah tongkat, dan tongkat itu bisa jadi ular, bisa membelah lautan, bisa menjadikan air keluar dari batu, bisa mengubah air jadi darah. Itu Musa. Kemudian ada lagi dalam Alkitab, badannya kecil. Oh iya, Daud. Betul, Daud ini walaupun kecil badannya, tetapi
tapi bisa mengalahkan raksasa. Ya, bisa mengalahkan raksasa. Ya, bisa mengalahkan Goliat. Nah, ini anak-anak, superhero di dalam contoh Alkitab, dan ini nyata. Nyatanya bagaimana? Ditulis dalam sejarah sampai ribuan tahun yang lalu. Itu nyata, ya anak-anak. Nah, terus di dalam selain itu siapa? Yang terutama superhero yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah superhero kita. Kenapa superhero? Ya, karena Tuhan Yesus ada 4 hal, anak-anak. 4 hal yang harus kita pelajari di sini. Kita tiru di sini. Cuman kita nggak bisa meniru Tuhan Yesus ya. Hanya kita bisa menjalankan perintahnya. Tuhan Yesus maha segalanya, ya. Nah, hal pertama adalah kenapa Tuhan Yesus disebut superhero? Pertama karena Yesus ada sebelum dunia ini ada. Berarti dia apa? Dia sebagai apa? Seorang apa? Pencipta. Betul. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini ada. Berarti dia seorang pencipta. Ya, yang kedua adalah Yesus sebagai penolong. Kalau kita mengidolakan tadi superhero Batman, Superman, dia bisa menolong dalam keadaan terdesak, ya. Tetapi dia Tuhan Yesus itu sebagai penolong sejati. Dimana kalau kita taat kepada perintahnya, ya. Begitu ya. Terus yang ketiga dia Tuhan ya. Yesus adalah penyembuh. Ya, siapa yang pernah sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Yes. Bu Sur juga pernah sakit parah. Tapi di jamah Tuhan Yesus mendapatkan penyembuhan. Ya, itu. Yang keempat adalah Yesus sebagai juru selamat. Hanya dialah juru selamat yang sejati. Bukan superhero seperti Batman, Iron Man, Hulk, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 4 hal ya. Sebagai pencipta, penolong, dia adalah dokter di atas segala dokter. Sebagai penyembuh dan sebagai juru selamat. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak mau Bu Sur punya sebuah cerita ini. Ya, mau mendengarkan? Oke, ceritanya adalah nih, Bu Sur punya banyak wayang ini. Ini adalah pada suatu pagi, ya, pada suatu pagi keluarga Lucy ini sudah siap-siap mau ke gereja. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada oma atau nenek, ya. Nah, udah siap-siap, Lucy, buruan, nanti kita terlambat. Lucy sebetulnya ada di kamar loh anak-anak, ada di kamar. Dia sudah siap sebetulnya, udah rapi. Ya mama, sebentar ya ma, aku lagi memakai baju. Tapi Lucy berbohong. Ya, Lucy ini berbohong. Lucy, buruan. Lucy, kita terlambat nih. Iya papa. Kalian dulu deh. Kalian duluan pergi deh.
gerejanya cuma deket sini. Aku nanti naik Gojek. Ya sudah, kalau demikian saya tinggal ya. Akhirnya ditinggal. Nah, Lucy di rumah sendirian ini, sudah ditinggal papanya pergi. Setelah mereka pergi, Lucy merasa, wah, merdeka. Yes, 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 aku bebas. Bebas sekarang. Aku bebas bisa nonton. Aku bisa main, aku bosan ke gereja. Aku bosan. Kalau aku ke gereja tuh ya gitu-gitu aja lah. Aku bosan pokoknya. Aku mau nonton lah. Mending nonton film kartun. Seru. Wah, seru. Ya, sambil tiduran aku nontonnya. Nah, Lucy nonton TV sambil tiduran. Nah, anak-anak, kemudian di kamar itu tiba-tiba seorang kaget. Lucy kaget sekali. Loh kakek, kenapa kamu ada di sini? Aku mau mengajak Lucy jalan-jalan. Ayo, Lucy mau ikut gak? Lucy kemudian, wah boleh nih, ayo kak, aku ikut. Kemudian Lucy ikut kakek dengan semangatnya. Ya. Kemudian mereka berjalan sama kakek itu mengajak Lucy keluar rumah dan mereka berjalan di sebuah tempat yang indah sekali. Di tempat itu banyak bangunan rumah yang berbentuk hati. Lucy terkagum-kagum. Belum ada rumah yang bentuknya seperti ini. Unik, bagus, dan lucu katanya. Sampailah mereka tiba di suatu rumah yang berwarna merah berbentuk hati. Kemudian kakek berkata kepada Lucy, Lucy, kamu ingin masuk? Coba masuk aja. Di dalam itu bagus. Lucy akhirnya apa? Lucy akhirnya masuk ke rumah itu. Tapi betapa dia masuk lagi, dia terkejut. Pintu terbuka, krek. Gelap gulita, bau, debu. Kemudian Lucy pun bersin. Asik. Aduh, ini rumah dari luar bagus, tapi di dalamnya main tapun. Aduh, bau debu, bau kecoa. Ih, jijik. Ya, anak-anak, Lucy ini kebingungan, ke sana kemari, bingung karena gelap. Dia mau keluar gak bisa, cari pintu, gak bisa. Yang ada hanyalah kegelapan. Dan tiba-tiba dalam ini jeder. Waduh, apalagi ini. Wow. Ada seseorang yang menyaut. Namanya setan pembohong dan setan penggerutu. Kamu sandung-sandung aku. Siapa itu anak-anak? Siapa itu anak-anak? Itu ternyata adalah makhluk seram, monster. Itu setan ternyata. Namanya setan apa? Pembohong. Setan penggerutu. Setan apa lagi? Ya, setan jelek. Ya. Aku lagi tidur di sini. Ngapain? Kamu ganggu-ganggu aku. Ini setannya marah pada. Nah, kemudian lalu tambah ketakutan, lari. Lucy lari ke sana kemari. Lari. Tambah ketakutan. Aduh.
mencari ruangan untuk keluar. Gak ada. Ketemu lagi dengan setan. Kalau jalan, lihat-lihat dong. Matamu kemana? Matamu ditaruh kemana? Lucy terkejut. Ternyata itu adalah setan yang berambut api. Itu setan ini marah. Dan ternyata setan ini adalah setan pemarah, setan permusuhan, setan pemberontak. Wah, setan ini marah kepada Lucy. Kemudian, makanya kalau kamu tuh berjalan, lihat-lihat dong. Oh, Lucy sudah ketakutan. Aku takut. Lucy tambah ketakutan, lari lagi cari tempat untuk keluar. Dia cepat-cepat cari pintu lagi, gak ketemu. Nah, ngapain kamu lihat-lihat aku? Gak suka ya, aku punya duit yang banyak. Aku bisa makan sepuasnya. Setan itu lagi makan, dan makannya berantakan, berlepotan kemana-mana ini. Sambil bawa uang. Ya, Lucy jadi semakin takut anak-anak. Dia berlari lagi dan berlari mencoba ke kamar yang lain. Dia cari kamar yang lain. Tapi suatu ketika buka kamar, wah, kaget. Kok di kamar itu dia melihat ada TV besar sekali. Dan tontonannya adalah, iya. Tontonannya ini. Apakah Lucy jadi senang? Lihat TV gede, ada filmnya ya, bagus. Dia tetap gak suka, dia tetap takut. Lucy semakin takut, dia berlari lagi, mencoba untuk keluar. Ya, kemudian dia saking kagetnya melompat dalam sofa. Gluk. Setelah itu, anak-anak, tapi ternyata di atas sofa itu sudah duduk seorang lagi. Ada setan malas. Hei! Ngapain kamu duduk di sini? Ini tempat dudukku. Aku lagi nonton nih. Lagi nonton. Ternyata, ya, yang berteriak ini adalah setan malas, setan penyembah berhala. Setan-setan ini selalu mengerubungi Lucy. Lucy semakin takut. Kalian ngapain sih ada di sini? Aku takut. Kami di sini karena kami diundang oleh pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumahnya? Siapa pemilik rumahnya? Sambil ketakutan, siapa? Kamu lupa ya? Yang mengundang ke rumahmu ini adalah kamu. Wah, Lucy terkejut. Ketika dibilang bahwa pemilik rumah ini adalah Lucy. Dan tidak lama setelah itu anak-anak, terdengarlah suara berteriak kencang, tertawa terbahak. Wah! Siapa dia?
ternyata dia itu bosnya setan yang sedang menduduki di singgasana, yang memimpin setan-setan yang ada di rumah gelap tadi. Nah, akulah penguasa rumah ini, Lucy. Kamu akan tunduk di bawah kakiku, karena aku adalah penguasa rumah ini. Ih, kalian pergi. Aku takut harus pergi. Setan ini, yang bosnya setan ini selalu karena merasa dirinya paling bos ya, tetap tertawa terus. Senangnya, karena kamu itu mengundang aku di sini, mengundang kita semua di sini. Lucy semakin terkejut dan heran kenapa mereka semua ada di situ. Ternyata siapa yang mengundangnya tadi? Lucy. Ternyata Lucy nggak menyadari bahwa itu adalah yang mengundang adalah Lucy. Nah, dan kemudian Lucy melihat secercah cahaya, ada pintu terbuka. Nah, Lucy langsung buru-buru keluar, lari sampai di luar, ketemulah dengan kakek itu dan berkata sambil menangis, kakek, aku takut. Setan-setannya seram sekali. Aku ketakutan, ketakutan aku. Kakek bilang apa? Benar, Lucy. Itu adalah rumahmu. Itu adalah hatimu. Yang apa? Itu adalah hatimu. Itu adalah hatimu, cucuku. Nah, wah, Lucy tambah ketakutan. Ternyata selama ini yang mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam rumahnya adalah Lucy sendiri. Hatinya jadi hitam, dikuasai setan. Ada setan pemarah, ada setan penggerutu, ada setan serakah, ada setan pemalas, sama seperti yang dilakukan Lucy. Itu Lucy ketakutan dan berkata kepada kakek ini sambil menangis, kakek, bagaimana supaya aku bisa selamat, kek? Supaya hatiku tidak diisi setan-setan itu. Nah, kemudian ini Lucy diajak menunjuk. Si kakek itu menunjukkan sebuah salib yang berkata, dan dia berkata, si kakek itu, kamu lihat Lucy, kamu lihatlah Lucy, ada orang yang tergantung di sana. Dialah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa menolong dan membebaskan kamu dari setan-setan iblis itu. Wah. Kemudian Lucy buru-buru lari ke salib itu dan menangis di bawah salib dan berkata, Tuhan, aku menyesal. Aku mau Engkau yang ada di hatiku, membersihkan hatiku dari dosa dan setan. Aku mau iblis jadi penguasa hatiku. Aku mau Tuhan Yesus, aku mau Engkau ada di hatiku. Lucy berdoa sambil menangis anak-anak, menyesali segala apa yang diperbuat. Kemudian Yesus turunlah dari salib itu, kemudian berpakaian bercahaya dan memeluk Lucy, berkata, aku siap tinggal di dalam hatimu. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati Lucy, Tuhan membersihkan hati Lucy, menyatukan hati Lucy dan hati Tuhan selama ini sudah terpisah.
Karena iblis yang ada di dalam hatinya. Tadi tidak mau apa? Nggak mau ke gereja, betul. Nah, kemudian tiba-tiba Lucy terbangun dan berteriak, wah! Apa anak-anak? Untung hanya mimpi. Tetapi apakah hanya mimpi? Enggak. Seperti cerita kenyataan. Lucy tetap mau bertobat. Lucy segera bersujud dan berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Ya. Kemudian Lucy dengan bersembah telut berdoa, Tuhan, aku mau jadikan Tuhan satu-satunya yang ada di dalam hatiku. Menjadikan Tuhan sebagai superhero-ku. Amin. Nah, kemudian setelah berdoa selesai, di hari itu dia bersukacita dan sudah menang. Hore! Hatinya sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Wow, keren ternyata anak-anak. Ya, itulah ceritanya siapa tadi? Lucy yang tidak mau ke gereja. Nah, anak-anak, kalau hidup kita tidak menjadikan superhero itu adalah Yesus masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, kehidupan kita, siapa yang masuk? Setan-setan tadi. Seperti anak-anak kalau malas belajar, malas ke gereja, malas berdoa, memberontak kepada orang tua, siapa yang masuk? Setan-setan. Maka kita selalu memohon kepada Tuhan Yesus menjadi siapa? Superhero yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan superhero yang dalam cerita dongeng, ya. Tapi Tuhan Yesus adalah superhero yang nyata. Kalau kalian membiarkan setan-setan itu masuk ke dalam kehidupan anak-anak atau kita semua, kita akan apa anak-anak? Ya didapatkan apa? Kenakalan, kemarahan, kemalasan, penggerutu, ngomel, tidak taat, tidak disiplin. Itu akan terjadi namanya jurang pemisah, hubungan antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, setan-setan ini tidak akan bisa menguasai hidup kita. Nah, itu tadi ya, anak-anak ceritanya bisa diambil. Tuhan sudah mengatakan, setiap kamu berdoa, masukkanlah ke dalam ruangan, masuklah ke dalam ruangan, kosongkan pikiranmu, hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Pasti kalian akan hidup kekal sampai selama-lamanya dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Mau anak-anak? Mau anak-anak? Menjadikan Tuhan Yesus superhero? Ya, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, dengarlah seru-seru doa kami setiap saat, setiap waktu Tuhan. Dan kami mau jadikan Tuhan Yesus superhero di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak kami sehingga mereka boleh meneladani Engkau, hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupannya sebagai superhero-nya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun apabila selama ini kami masih dipenuhi dengan hati yang hitam, dengan kemarahan, kemalasan, ketidaktaatan kepada Engkau. Dan kami juga mohon ampun apabila kami tidak taat kepada orang tua kami. Tuhan, berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat ya. Superhero adalah Tuhan Yesus. Yes. Baik, terima kasih Bu Sur. Sama-sama katakan terima kasih Bu Sur. 1. Oh ya, judulnya. Kalau kamu mau nulis judulnya adalah bentar. Yesus is my superhero. Ini karena nggak bisa ya Minya. Yesus is my superhero. Yesus adalah superhero. Yesus. Ya. Jesus is my superhero. Oke, kita sama-sama katakan terima kasih Bu Sur. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Sur. Oke, anak-anak sekarang kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahan yang terbaik sambil kita akan menyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Saya persilakan Bu Novi untuk memimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berbicara pada Tuhan. Mari sikap doa yang baik. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Kami mohon terimalah persembahan ini sebagai ucap syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Engkau taburkan ke bumi ini.
Tuhan Yesus, kami berdoa pula bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, bangsa, dan bahasa. Kami mohon agar negara kami bisa menjadi lebih baik dan selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi sekolah kami dan bagi kami semua. Tuhan, hari ini kami akan melakukan segala aktivitas di sekolah ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus berkembang, mau belajar, dan mau membuka diri untuk ilmu yang diberikan. Tuhan berkati Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anak, sehingga sehat selalu dan bisa mengikuti setiap aktivitas di sekolah ini dengan baik. Bagi anak-anak kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan agar bisa sehat kembali dan bergabung bersama kami. Inilah Tuhan, doa dan persembahan kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bagi yang percaya kita katakan, amin. Ya anak-anak, ibadah KTB kita sudah hampir selesai. Siapa yang sukacita hari ini? Ya, kita menyanyikan sebuah lagu dulu sebelum kita menutup ibadah KTB hari ini. Aku Pahlawan Kecil. Silakan Bu Dewi untuk menutup di dalam doa. Anak-anak, kita sudah selesai mengikuti ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama menutup dalam doa. Yuk. Bu Dewi tunggu sampai semuanya siap. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang kami melakukan ibadah pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, belajar dan mengajar. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib, dengan lancar dan sungguh-sungguh. Biarlah semuanya ini boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ibadah KTB kita sudah selesai. Sekali lagi, siapa superhero kita? Yesus. Ya, silakan anak-anak boleh kembali ke kelas dengan tertib ya, satu persatu seperti minggu lalu ya. Terima kasih. Shalom.
Sampai ketemu di kelas. Nanti kan kita ada pelajaran entrepreneurship kelas 3. Sabar ya, satu